Selamat sore semuanya. Di sini menunjukkan waktu 17:08. Kembali lagi di 100% Sehat bersama Dokter Andira. Ini udah memasuki season kedua gitu ceritanya. Cie, ada season segala. Kenapa sih? Emang ada season kayak gitu tuh? Emang gue kayak drakor ya? Ada seasonnya gitu ya. Anyways, selamat datang buat teman-teman yang emang baru aja berkenalan sama podcast di Langit Musik. Terus teman-teman yang ada di YouTube juga selamat datang. Kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Kita bisa saling tanya jawab di sini. Tapi tentang hal-hal yang aku tahu ya. Kalau nanya kenapa bumi itu bulat, jangan tanya gue. Kalau nanya, "Dok, kenapa harga bensin suka naik?" Jangan tanya gue gitu. Jadi tanya hal-hal tentang kesehatan yang berhubungan sama kesehatan boleh ditanyain ke aku. Jadi selamat datang semuanya, selamat berkumpul di sini. Senang sekali karena aku bisa berbagi banyak cerita sama teman-teman. Mulai dari kapan ya? Kita udah lumayan lama bersama ya, tapi kita selama pertemuan-pertemuan ini belum pernah nih ngebahas tentang apa namanya perkoreaan. Lah, Dok, emang Korea apa hubungannya sama kesehatan? Emang Korea ada korelasi apaan gitu? Kan Korea udah dibahas sama podcaster dari Cupi Pops, ya kan? Di hari apa tuh? Kita lihat dulu jadwalnya ya. Kalau mau ngomongin tentang perkoreaan dan tentang segala sesuatu yang berbau Korea, nih kita kasih ya. Kita kasih jadwal-jadwalnya. Cupi Pops itu ngomongin Korea di setiap hari Rabu jam 18.30 sampai jam 19.30. Terus ada beberapa podcast lainnya juga yang kalian juga gak bisa kesampingkan karena seru-seru juga. Ada yang ngomongin tentang cerita lucu di kampus, itu setiap hari Senin jam 5 sampai jam 6. Aku ngomongin kesehatan di hari Selasa jam 5 sampai jam 6. Terus ada juga yang cerita tentang malam Jumat tuh bareng sama Grite itu di hari Kamis jam 6 sampai jam 7. Nanti sisanya yang lain aku spill di belakang. Nah, meskipun Cupi Pops akan menjelaskan lebih dalam tentang Korea, aku sebagai pembawa acara dan podcaster dari 100% Sehat akan membahas tentang apanya ya? Membahas tentang kesehatannya lebih tepatnya, oke. Kenapa, Dok? Emang kalau nonton Korea ada dampak kesehatannya gitu? Emang ada dampak-dampak kesehatan yang diberikan gitu sama apa namanya? Sama dari nonton-nonton Korea. Jadi ternyata topik hari ini tuh aku mau ngebahas tentang alasan psikologis kenapa drama Korea itu begitu digemari. Nah, sebelum masuk ke dalam topiknya, aku pengen melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan sama idol-idol dan dilakukan sama bintang-bintang Korea, which pakai lip tint. Ini tuh gue merasa gue sangat influence banget sama, secara nggak sadar ya, gue tuh sangat terpengaruhi juga sama apa yang gue lihat dan gue tonton. Dan belakangan ini tuh gue lagi nonton series judulnya Celebrity. Itu tuh seri Korea gitu, ngomongin tentang influencer gitulah. Terus gue tuh merhatiin banget, gue merhatiin filmnya, tapi gue juga merhatiin make upnya gitu. Kayak karena kan Korea itu akan membawakan apa namanya sebuah tren tanpa sadar ya. Misalkan mereka kebiasaan pakai tren lipstick ombre, pasti secara nggak sadar para konsumen di Indonesia itu tuh terdampak secara preferensi pemilihan kosmetiknya tuh jadi pengen bikin lipstick yang ombre. Nah, begitu juga aku yang terpapar sama si film Celebrity ini. By the way, dia lagi nomor 1 di Netflix, which kayaknya patut untuk untuk dicek sama teman-teman kenapa dia bisa bertengger di nomor 1 gitu. Nah, salah satu dampak yang terpengaruh ke pemilihan makeupku adalah lipstick ini nih. Lihat ya, kita lihat ya. Nggak tahu kelihatan apa enggak. Jadi ini tuh dia tuh apa sebutannya? Dia tuh sebutannya adalah creamy lip gloss or lip glass. Jadi dia ada warna, tapi dia bukan lipstick gitu. Dan orang-orang Korea tuh kan biasanya dandanannya tuh nggak too much kan, yang kayak
bahkan bulu matanya aja tuh cuman dibikin kayak naik doang, terus nggak tebel-tebel pakai maskara banget, enggak, blush onnya nggak tebel. Terus biasanya mereka mainnya tuh, ini aku sambil nengok kiri kan aku sambil pengen ngeliat mukaku juga. Ini tuh warnanya tuh biasanya kan mereka tuh yang kayak bibirnya tuh masih kelihatan gitu, yang nggak begitu menor dan segala macam. Aku merasa aku juga terdampak sih ke beberapa pemilihan hal-hal, baik make up sih paling sering, karena kalau baju baju aku udah merasa aku udah cukup punya styleku sendiri, jadi nggak terlalu terdampak. Tapi aku juga monitor juga gitu, kayak ada fashion apa sih yang mempengaruhi secara dunia global gitu. Nah kayaknya Korea tuh one of the top five influencing dan influential marketnya tuh adalah beauty produknya deh kayaknya ya. Nanti kita harus cari tahu tuh selain musik dan lifestyle, apalagi soalnya nih ya, kita sambil bahas nih ya, karena kita ngomongin tentang kenapa drama Korea tuh berpengaruh. Kita sambil bahas juga tentang Koreanya sendiri. Korea tuh, bayangin ya, di sebuah negara mampu mempengaruhi satu dunia. Bayangin kayak ibaratnya Indonesia punya satu budaya apa, nari Bali gitu. Nari Bali tuh mempengaruhi satu dunia gitu. Soalnya ini tuh K-pop atau budaya Korea ini tuh di level bisa mempengaruhi multi dimension gitu, mulai dari kosmetik, gaya hidup, makanan, tarian, cara berpakaian, cara apa namanya nih, hairstyle, cara semuanya gitu kan. Artinya tuh adalah hal yang powerful banget kan, kayak kenapa ya kok Korea bisa gitu. Nah tapi sebelum kita membahas itunya, kita mau ngebahas dulu kenapa sih dokter bawa-bawa Korea ke podcast dokter yang ngomongin kesehatan. Karena apa? Karena aku mau ngebahas alasan psikologis kenapa drama Korea itu begitu digemari. Ini sebelum kita deep dive ke alasan psikologisnya, aku pengen kasih analisa-analisa pribadiku dulu ya. Pertama, di saat nonton drama Korea, aku tuh merasa kayak ada di dunia yang berbeda gitu. Kayak aku tuh merasa kayak aku berkesempatan untuk menjadi pacar pemeran utamanya gitu. Gue nggak tahu kenapa ya, kenapa gue merasa seolah-olah cowok di situ tuh bisa gue gapai gitu. Nah mungkin ya ini apa alasan, apa analisa gembel kan, tapi mungkin ya. Pertama, karena mereka secara look familiar, rasanya tuh reachable gitu kan. They are Asian, mereka ada di satu race yang cukup dekat lah sama kita gitu. We are Asian gitu. Jadi di saat ada barrier adat atau let's say bentukan deh, rasanya tuh nggak jauh gitu. Kayak gue bisa deh dapetin orang kayak gini gitu. Itu satu. Kedua, drama Korea tuh selalu ngemas cinta-cintaannya tuh bukan cinta-cintaan yang kayak gue bakal nulis Will you marry me di awan gitu. Enggak, ini tuh mengamplifikasi gestur-gestur kecil yang bikin orang kayak gue juga mau kalau lagi hujan tuh cowoknya tuh nutupin gue pakai jaketnya gitu, atau kayak ada cabe di sini diginiin gitu. Kayak hal-hal kecil yang di zoom in sama sutradaranya sehingga kita juga merasa kayak itu adalah harapan dan misi kita dalam percintaan gitu. Kayak oh my god gitu, kayak ada satu kekosongan yang diisi sama adegan-adegan drama Korea yang kita nggak alamin di dunia nyata gitu. Jadi kita nge-create our own reality kalau nonton drama Korea. Mungkin dua hal itu ya kenapa drama Korea begitu digemari. Ketiga, soundtracknya tuh juga bagus. Keempat, ini adalah bentuk dari lari, quote unquote lari dari kenyataan sekejap gitu kali ya. Karena di saat kita masuk ke dalam misalkan kita nonton drakor gitu ya, kita tuh merasa hidup kita tuh bukannya mesti ada di dalam sana ya, tapi kita tuh lagi menunggu-nunggu seorang karakter atau apa. Kita tuh bener-bener kayak
berinvestasi tenaga, waktu dan fokus kita tuh untuk adegan-adegan dan semua apapun yang ada di dalam situ, sehingga kalau kita udah kelar tuh filmnya, kita tuh rasanya kita nggak punya kehidupan karena kita kehilangan figur-figur yang kita udah berteman selama berapa episode gitu. Jadi patut diacungkan jempol karena drama Korea tuh selalu dibungkus dengan cara yang nggak too much gitu. Nah, alasan psikologis kenapa drama Korea begitu digemari. Suka aja nggak bisa menjelaskan kenapa banyak orang menggemari drama Korea atau drakor. Menurut salah seorang profesor di bidang studi Asia Amerika, yaitu Profesor Yi John, mengatakan manusia pada hakikatnya senang dengan sensasi emosi yang campur aduk sebelum akhirnya mencapai sebuah ending. Entah itu bahagia, sedih, atau akhir yang gantung. Penonton bisa memiliki ikatan emosi dengan karakter di dalam drama. Ikatan ini membuat penonton mendapatkan pengalaman, baik pengalaman romansa, pertemanan, kekeluargaan, dan sebagainya yang mungkin tidak diperolehnya di dunia nyata. Atau bisa juga menjadi opsi solusi untuk persoalan yang dihadapinya. Jadi intinya running away from real life. Intinya drama Korea bisa memenuhi kebutuhan afektif atau perasaan para penonton, oleh karena itu sangat digemari. Nah, konsep campur aduk emosi dalam drama Korea tuh gimana sih? Siapa sih di sini yang nggak suka kejutan kan? Semua orang tuh kan suka surprise, apalagi kalau ternyata kejutan tersebut tuh sesuatu yang menyenangkan atau yang diidamkan. Kayak misalkan kita tuh pengen banget karakter A sama karakter B tuh jadi satu, kayak sampai di dunia nyata aja tuh kan kita nyebutnya shipping kan, shipping gitu kan. Kalau misalkan lo pengen banget sih, dulu tuh gue tuh suka banget Korea, kayaknya gen kedua kali ya, gennya SNSD gitu loh. Itu aja gue juga nggak tahu semua lagunya, tapi gue suka banget sama salah satu membernya namanya Yuna gitu. Gue tuh pengen banget Yuna tuh sama seseorang dari 2PM gitu. Terus gue kayak, gue pengen mereka bareng gitu. Gimana caranya gue pengen lo berdua bareng gitu. Jadi kayak gue ngerti lagi perasaan-perasaan para K-popers yang udah fanatik. Gue aja yang kayak cuman kasual aja, gue udah sangat invest gitu. Nah, apalagi kalau ternyata kejutan tersebut tuh menyenangkan. Akan beda rasanya ketika pacar kamu melamar hanya dengan mengatakan yuk menikah, bila dibandingkan dengan melamar di salah satu rooftop dengan view 360 derajat di Jakarta. Nah, biasanya tuh capaian-capaian dan keinginan seperti ini tuh bisa juga dibumbui dan diper apa ya, ditekankan tuh karena nonton drakor sih gitu. Jadi nanti kita bahas apa sih dampak buruknya juga gitu. Nah, secara psikologis manusia tuh suka banget dengan drama dan senang dengan kejutan. Makanya permainan roller coaster dalam dalam drama Korea tuh disenangi. Nah, campur aduk emosi inilah yang diberikan oleh drama Korea. Rasanya kayak kehidupan sehari-hari, tapi padahal gimana ya? Ya intinya di drakor ini kan kayak orang biasa, kehidupan orang biasa yang mengalami naik turun kehidupan. Bedanya semua orangnya di situ cakep banget semua gitu loh. Nah, sebuah pengalaman emosi yang membuat membuat seseorang mengalami campur aduk emosi tuh membuat orang tuh jadi terpatrik gitu. Nah, kemudian alasan-alasan apa lagi sih kenapa drama Korea begitu digemari selain secara psikologis? Pertama, mereka tuh punya daya tarik budaya, teman-teman. Kita tuh selalu tertarik dengan orang-orang yang terlihat berbeda sama kita, tapi rasanya sedikit banyak kok rasanya ini berbeda tapi bisa kucapai ya gitu. Nah, demikian juga saat menonton drama Korea. Kamu akan disuguhkan dengan hal-hal yang nggak pernah kamu alamin di Indonesia gitu. Jadi kayak misalkan settingnya kali ya, misalkan lo jalan gitu, lo pakai winter coat, pakai jaket tebel, unyu gemes, jalan-jalan nggak pernah keringetan. Nggak mungkin terjadi di Jakarta, cintaku. Di Korea bisa lo nggak keringetan, kalau lagi datang ke sana winter bisa. Cuma di Indonesia nggak usah gaya-gayaan pakai jaket-jaket tebel ya. Nanti kamu malah jadi bolu kukus. Jadi daya tarik budaya yang berbeda tuh juga menarik di mata penonton. Kedua, kita bisa mempelajari hal baru. Nah, ketika menonton drama Korea, kita tuh menyerap
hal-hal baru, misalnya bahasa, bagaimana mengucapkan terima kasih, minta maaf ataupun panggilan sayang. Jadi Korea tuh kan somehow somewhat cara ngomong mereka tuh emang imut kan, kayak opa, yang kayak kayak mulutnya tuh ngembang-ngembang, terus kayak matanya tuh kayak gitu, terus kayak gitu kan. Gue mungkin kalau gue kayak jadi kayak so imut gitu, tapi di dunia mereka tuh adalah perbincangan sehari-hari gitu. Untuk menjadi cute adalah bernafas gitu di Korea. Jadi dengan latar belakang menjadi orang Indonesia yang semua, bukan semua sih, yang mungkin banyak yang judgmental gitu, untuk menjadi so imut gitu sih hati-hati aja ya, digampar. Nah, yang berikutnya kita bisa mempelajari beberapa emosi-emosi yang kita harapkan gitu, kayak misalkan drama Korea tuh menyuguhkan percintaan yang sweet banget. Nah, terakhir kali ini gue nonton satu film yang judulnya series 12 episode, judulnya Celebrity, yang gue cerita itu. Dia tuh apa namanya, em, menceritakan tentang apa ya, menceritakan tentang eh, seseorang, bukan seseorang biasa ya, kayak seseorang yang gak aktif secara sosial media gitu ya. Terus abis itu dia tuh ngelihat kayak ada satu perkumpulan cewek-cewek yang hidupnya tuh bener-bener very social media gitu, kayak apa-apa di post, bisa kayak cuma datang ke sebuah tempat tuh hanya untuk foto supaya hari itu tuh ada kegiatannya gitu. Jadi gue sebagai content creator slash dokter slash singer songwriter, jadi ada lah validasi untuk gue bisa apa ya, untuk bisa menentukan ini tuh nyata nggak sih sebenarnya gitu, film ini nyata nggak sih. Nah, nyatanya memang ada irisan-irisan orang-orang yang influencer kayak gitu kayak ya mereka datang ke sebuah tempat, mereka dress up banget sehingga hari itu mereka punya foto untuk di-post, dan mereka harus ngekip kehidupannya sehari-hari tuh as exciting as possible, karena yang mereka tawarkan tuh ya adalah keseruan kehidupan mereka yang selalu kayak wow, your life is so fun, nggak ada yang nggak menyenangkan di kehidupan lo. Nah, itu tuh ceritanya tuh kayak gitu tuh di series Celebrity ini. Sampai akhirnya si cewek ini spoiler parah ya, tapi kalau misalkan kalian mau nonton, ini spoiler yang kalian mungkin harus tetap nonton karena gue hanya menjelaskan garis besar. Sampai akhirnya ada satu cewek ini yang dulu tuh kalau nggak salah satu temen-temennya si cewek-cewek influencer ini. Nah, cewek-cewek influencer ini tuh picky gitu, kayak cuman mau sama orang-orang yang apalah, kayak tajir lah, punya butik lah, punya apa lah. Jadi kayak kayak menggambarkan cewek-cewek ini tuh agak pamrih gitu, kayak nggak ada ketulusan dalam berhubungan gitu. Dan nyatanya memang ada banget yang kayak gitu, yang kayak misalkan mau berteman tuh ditaker dulu, lu tuh kayak lu siapa gitu, tapi dalam hati ya. Dunia nyata kayak gitu banget. Nah, akhirnya ini lagi cerita tentang si selebriti ya. Abis itu si cewek ini mulai kayak, bukan mulai sih, salah satu influencer ini nggak sengaja ketemu sama si cewek yang tanda kutip nggak main sosmed ini, ketemunya di sebuah gerai toko butik yang mahal gitu, mereknya Bulgari. Langsung deh dengan ceteknya si cewek influencer ini bilang kayak, ih lo beli barang mahal ya gitu segala macam, ditakernya dari barang yang dia punya. Terus akhirnya diajak main ya intinya kan dia ngira oh ini temen lama gue dulu nih pas SMA. Intinya dia ngira nih orang masih kayak tajir melintir segala macam, karena kan cewek ini si influencer ini cuma mau temenan sama kalau orangnya tuh melintir parah gitu kan. Nah, akhirnya setelah udah diulas ya intinya ternyata cewek ini tuh nggak suka, sih cewek yang nggak main sosmed tuh nggak suka sama kehidupan yang tusuk-tusukan ini nih, yang si cewek influencer ini yang MT satu sama lain gitu. Nah, pokoknya di akhir ceritanya kenapa gue nyeritain adalah karena ada satu sosok laki-laki yang gue kayak oh my god, bisa nggak ya laki gue kayak gini, kayak cool. Senyum tuh kayaknya di film itu dia senyum nggak pernah deh guys, kayak dia kayak gini doang nih, kayak kamu dengerin saya karena saya yang akan jagain kamu. Gak pernah lagi gue digituin.
kayak bisa nggak kamu nggak usah marah-marah karena nggak ada gunanya. Karena mau kamu marah atau kamu seneng atau sedih atau apapun, tugas saya adalah untuk jagain kamu. Langsung minta gak sih lo untuk kayak bisa gak sih cowok gue ngomongnya kayak gitu gitu. Karena kayak gue nggak tahu ya si sutradaranya tuh dapet inspirasi dari fantasi yang gak nyata atau emang orang-orang di Korea tuh semanis itu kali sama ceweknya. Jadi satu, secara psikis gue merasa kayak gue jadi punya ekspektasi yang gue nggak tahu ya apakah ekspektasi ini gue jadi tuangkan ke lingkungan gue, kayak minimal misalkan kita lagi deket sama orang gitu, kita expect minimal tuh kayak si opa ini gitu, kayak gitu. Jadi kurang lebih begitu. Itu pengaruh selebriti ke gue tuh itu tuh si series selebriti ini. By the way, berikutnya salah satu alasan yang kenapa drakor dan hal-hal yang berbau Korea tuh juga mempengaruhi gaya hidup dan juga lifestyle dan juga psikologis, karena mereka membungkus fashion mereka dengan apik gitu, kayak stylish. Gue nggak ngerti ya Korea tuh, ini akan gue bedah sedikit di belakang. Gimana caranya mereka secara 360 derajat bisa mengeksekusi setiap hal di masing-masing divisinya dengan 1000%. Ngomongin make up mentok, ngomongin fashion mentok, ngomongin musik mentok banget. Maksud gue Blackpink tuh merajalela gak sih maksud gue. Terus produk-produk dari Korea kayak Etude megang kan. Jadi kok bisa orang-orang brand-brand ini dari satu negara yang sama megang market tertinggi gitu. Pun misalkan gak tertinggi, at least mereka tuh one of the big player, pemain-pemain besarnya gitu. Jadi gue selalu pengen cari tahu gimana sih formulasi mereka tuh, apa sih yang mereka makan, apa sih pelajaran mereka di sekolah gitu, apa sih yang ditanamkan di kepala mereka sehingga individu-individu mereka tuh berkembang dengan sedemikian rupa dan optimal gitu, sehingga mereka nggak cuma megang musik doang, mereka fashion juga megang, make up juga megang, budaya juga megang, makanan juga megang. Lo lihat Korean barbecue di Jakarta, betapa banyak kayak Korean barbecue gitu kan. Jadi has always been my question gitu, kayak pertanyaan gue secara pribadi, kayak mereka tuh punya pendidikan terstruktur atau apa sih, atau makanan apa sih yang bikin mereka tuh pinter banget mengeksekusi hal-hal gitu. Terus hal-hal berikutnya yang mempengaruhi adalah sajian makanan yang menggugah selera. Makan mie aja tuh kelihatan begitu menggugah selera dan ngebuat kita tuh pengen makan juga di saat orang Korea yang makan. Bahkan gak jarang karena ngeliat karakter drakor yang ditonton, kita jadi pengen mencoba salah satu menu Korean food. Kita jadi tahu tteokbokki lah, kita jadi tahu apa japchae lah, ape segala macem tuh kan. Tteokbokki, buset, itu kayak bisa jadi somai. Knowledge-nya tuh selevel kayak di Indonesia nanyain somai, terus di at the same time nanyain topoki, somai sama topoki mungkin knowledge-nya semua orang juga tahu gitu. Banyak, minimal 3/4 orang mungkin tahu kali apa itu topoki gitu. Lalu dari ini semua tuh gue tadi tuh sebelum gue decide mau bahas ini, gue udah ngulik-ngulik. By the way, teman-teman, kalau misalkan kalian mau nelpon atau mau ngobrol-ngobrol, kalian bisa ngubungin juga ya di sini di 08 111 882245. Kalau kalian mau telepon, bisa langsung, kita bisa ngobrol-ngobrol. Tolong suhu-suhu Korea perkoreaan ini, kalau emang kalian jauh lebih tahu, kasih tauin aku dong apa yang aku perlu tahu, kayak Kak sebenarnya sejarahnya tuh kayak gini, Korea gini. Tolong kasih tahu aku biar kita bisa bisa kita bahas via telepon. Nah, anyways, tentang tadi yang aku bahas tadi itu loh, yang kayak kok Korea bisa sih seberkembang ini gitu, semaju ini, apa sih alasannya gitu kan. Akhirnya gue ingat waktu pas gue lagi hadir ke acara RPJPN, itu acara rencana pembangunan jangka panjang nasional. Nah, di acara itu ada Pak Jokowi, dia beliau membuat sebuah paparan dan pidato yang cukup panjang, intinya ngebahas tentang periode emas. Balik lagi ke periode emas. Jadi di saat Presiden Jokowi memberikan contoh, salah satu contohnya adalah Korea.
Jadi Korea itu ternyata mengalami yang namanya bonus demografik, teman-teman, di mana populasinya itu didominasi sama orang-orang yang usianya produktif. Nah, itu awal mula gue tahu bahwa oh, Korea patut dicontoh karena mereka udah mengalami bonus demografik dan mereka melalui itu dengan baik sekali. Jadi Pak Presiden Jokowi waktu itu ngomong kayak, makanya kayak Korea sama Jepang dong, kita tuh harus menggunakan bonus demografik ini dengan baik. Karena apa? Nggak, setiap negara tuh belum tentu akan mendapatkan kesempatan yang sama ini, which is bonus demografik ini. Jadi bonus demografik ini bisa datangnya tuh nggak tahu lagi kapan gitu. Karena even Korea baru mengalami sekali. Nah akhirnya dari situ tadi sebelum gue masuk ke sini gitu mau cerita, gue mikir emang kapan sih Korea tuh mengalami bonus demografik gitu di saat populasinya tuh didominasi sama orang-orang yang usianya produktif, which is dari umur 17 sampai 64, 17 tahun sampai 64 tahun didominasi sama usia tersebut ketimbang bayi, balita atau lansia. Jadi dipenuhi sama orang-orang yang harusnya bisa secara ekonomis tuh nilainya bagus gitu. Nah abis itu gue lihat oh ternyata Korea mengalami bonus demografik tuh di tahun 1987. Oke, pada saat itu pendapatan per kapita Korea itu sekitar $3.500. Nah setelah mereka mengalami bonus demografik hanya dalam 9 tahun, 9 tahun bener. Bentar ya gue hitung dulu, 9 tahun di kalau gak salah, bentar ya, 1996 dikurang 1987, benar 9 tahun. Jadi hanya dalam waktu 9 tahun pendapatan per kapita mereka itu sebesar 33.000. Naiknya tuh wah berpersen-persen lah, intinya sangat signifikan. Nah gue ngulik lagi kan, oh oke, waktu itu Korea itu kan masih low income country kan, pendapatan per kapita masih rendah, tapi mereka mengalami bonus demografik. Gue kan pengen tahu kan kenapa sih Korea ini bisa berkembang sebegitunya sampai bisa mempengaruhi secara global gitu. Ini gue pengen kasih tahu karena nanti gue kasih tahu belakangan, harus ada surprise-nya. Nah jadi masih mengikuti ya. Korea mengalami bonus demografik, sebelumnya dia punya income yang rendah negaranya dari $3.000 per kapita. Di tahun 1987, lalu setelah 9 tahun mereka berhasil mengoptimalkan bonus demografik itu sehingga di tahun 96 itu pendapatan mereka naik berkali-kali lipat. Jadi 33.000 sekian ratus dolar per kapitanya itu. Nah, abis itu pas gue lihat ternyata kita lihat dari kacamata ini dulu deh, entertainment agency. Ternyata entertainment agency terbesar di Korea itu lahirnya setelah, bahkan di tahun yang sama di saat pendapatan per kapitanya itu sudah meningkat. Jadi di most likely terlahir karena abis melewati bonus demografik yang teroptimalisasikan. Jadi di tahun 96 SM Entertainment terlahir. Oke. Di tahun 90 YG juga terlahir gitu. Jadi the biggest entertainment agency was born after bonus demographic. Nah setelah gue telah kenapa ya ini lumayan making sense atau ya masuk akal, karena berarti di saat orang-orang mengalami bonus demografik ini, baik pemerintah ataupun orang-orangnya mereka tuh saling support gitu. Dari pemerintah menyediakan wadah untuk memperkaya kualitas sumber daya manusianya lalu menjadi berkualitas dan berkembang dengan kreasinya masing-masing. Nah akhirnya kan terlahir SM Entertainment, YG, one of the oldest entertainment agency di Korea gitu, dan dengan artis-artis yang terbesar juga gitu. Nah dari situ gue baru mikir, oke, let's say ini baru dari ini ya, baru gue lagi ngeliat tuh dari kacamata music industry, tapi masuk akal setelah 1987 mengalami bonus demografik mereka berkembang karena selama 5-10 tahun ke belakang mereka memperkaya kualitas dan skill mereka sebagai sumber daya manusia, sehingga di tahun 90-an mereka berkembang menjadi yaitu awal mula segala hal berawal dari tahun-tahun itu yang akhirnya mereka pupuk sendiri
pupuk sendiri sampai ke depannya menghasilkan artis-artis atau seniman-seniman dan sumber daya manusia yang berkualitas gitu. Jadi di saat ngomongin apa korelasinya Korea berkembang dan kesehatan dan bonus demografik, tentu jelas berpengaruh. Karena apa? Bonus demografik ini cuma bisa diakomodir dan bisa menjadi sukses hanya kalau apa? Kalau manusianya itu sehat, sumber daya manusianya itu sehat, sumber daya manusia itu produktif, sumber daya manusianya itu mau memperkaya ilmu, sumber daya manusianya itu mau memperkaya pengalaman. Jadi di bonus demografik ini tuh berbondong-bondong nih akan apa namanya, semua pihak tuh lagi pengen memaksimalkan angka di mana orang yang produktif tuh lebih banyak. Nah berarti Korea tuh pada saat itu memaksimalkan itu, membuat masyarakatnya lebih sehat, mungkin membuat masyarakat jadi lebih pintar, membuat masyarakatnya jauh lebih bersaing gitu. Jadi gue rasa kalau pertanyaan gue adalah kok Korea bisa ya mempengaruhi secara global. Nah salah satu hal penting ini adalah mereka bisa melalui dan mengakomodir periode bonus demografik dengan baik. Nah kenapa ini penting untuk kita tahu? Karena Indonesia itu nanti akan mengalami bonus demografik di masa depan ini, which ditafsirkan tahun 2040. Oke? Di tahun 2040 gue umur berapa ya? 2045 gue gocap, berarti di tahun 2040 gue 45. Kalau masih dikasih sehat dan bisa hidup gitu. Masih masuk dalam geng usia produktif. Nah, jadi karena di masa depan ini nih kita akan mengalami bonus demografik. Gue nggak tahu ya seberapa pentingnya sih emang bonus demografik ini tuh di mata teman-teman sekalian gitu. Kayak gue nggak memaksa semua orang mikirin betapa pentingnya bonus demografik. Cuman kalau misalkan kalian bisa menyukai sebuah budaya yang segila itu gitu, kayak kalian bisa segila itu sama sebuah budaya, kenapa kalian nggak pengen budaya kalian sendiri itu seperti itu gitu. Kita nih harusnya bisa menyontoh gitu kan. Nah melihat dari apa yang dialami oleh Korea, kita warga Indonesia ini punya kesempatan teman-teman sekalian, yaitu di tahun 2040 sampai 2045 tuh kita mengalami bonus demografik. 2040 sampai 2050-an tuh akan bonus demografik, di mana penduduk kita tuh akan didominasi sama orang-orang yang usianya tuh produktif gitu. Nah jadi di periode itu ya berbagai orang dari berbagai macam sektor ini tuh ya harus memaksimalkan, harus membuat sumber daya manusia jadi lebih sehat, jadi lebih punya skill, punya kemampuan-kemampuan yang meningkatkan daya saing orang-orangnya. Nah itu Indonesia berkesempatan tuh untuk begitu. Nah kenapa aku pengen ngasih tahu? Karena kita ini teman-teman yang dengar nih sekarang ya, kalian punya kesempatan tuh untuk jadi orang-orang kayak orang-orang di Korea gitu. Ibaratnya kita punya kesempatan untuk menjadi orang-orang seperti orang Korea. Kita mengalami kemajuan berbagai sektor di dalam negara kita tuh kita punya kesempatan itu gitu. Nah, menuju ke sana ada baiknya kita semua menjaga kesehatan kan pastinya. Kalau misalkan kalian masuk ke usia produktif tapi kalian pas tahun 2040 sama 2045 kalian encok-encok, kalian ternyata hipertensi, kalian kolesterolnya tinggi, kalian harus cuci darah, ngapain kan? Jadi selalu akan digaungkan tentang orang yang produktif tapi produktif yang sehat gitu. Nah karena tadi kita lagi ngebahas tentang Korea, kan gue jadi ngebahas tentang kenapa ya Korea bisa maju banget. Jadi mohon maaf ya agak melencong, tapi kayaknya patut banget deh teman-teman tuh bisa tahu apa sih kemungkinan alasan-alasan kenapa Korea tuh sebegitu influentialnya. Dan ternyata mereka salah satu poin yang kita harus highlight adalah mereka menggunakan periode bonus demografik dengan baik sekali. Jadi patut kita contoh nih teman-teman sekalian, sampai akhirnya Korea tuh bisa menjadi sebuah lifestyle sehingga sampai bisa mempengaruhi kita secara psikologis. Gila gak? Maksud gue sebegitu kuatnya dampak mereka secara global dan sebegitu apiknya mereka mengeksekusi berbagai hal sehingga mereka bisa menjadi top of mind atau lifestyle dan diterima di berbagai negara secara
global, bener-bener secara mendunia gitu. Nah, jadi apa sih namanya? Ada beberapa hal tadi kan yang memang kita ngelihat ada fashionnya bagus, makanannya juga menggiurkan, percintaannya juga kayaknya kayak such a fairy tale, terus fashionable segala macam. Jadi banyak aspek yang kita look up tuh ke Korea gitu. Dan pasti gue selalu balikin lagi, itu kan selalu ada orang yang ngeset kan, the style, the food, the color, the makeup, the whatever, itu kan punya gimana ya, ada pemikir-pemikir besar yang selalu ada di balik layar gitu kan. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, ini gue gak tahu ya, ini sebenarnya analisa dan pertanyaan gembel gue selalu. Kalau ada sesuatu yang gede, gue tuh selalu merasa pasti ini semua ada quote and quote yang ngeset atau ngatur, atau at least terorganisir dengan baik sehingga kita pengen tahu kenapa sih dia bisa memilih keputusan itu gitu. Kayak misalkan ada menteri kebudayaan atau seni atau apa, nah mungkin mereka mengendorse hal yang tepat untuk dipaparkan ke seluruh dunia sehingga seluruh dunia bisa melihat budayanya mereka dan bisa menjadi lifestyle secara global dan segala macam. Gue tuh selalu pengen tahu siapa sih decision maker sampai akhirnya beberapa hal-hal tuh bisa jadi skalanya tuh dunia gitu. Nah, ada beberapa hubungan psikologi lainnya, yaitu yang tadi gue bilang kayak kenapa sih kalau nonton drama Korea tuh kita slightly merasa kayak secara psikologi kita tuh terpengaruh gitu loh. Karena memang ada yang namanya nih ya, disebutnya tuh second lead syndrome. Oke, jadi second lead syndrome ini adalah kita merasa kita merasa tuh kita jadi second lead aktornya gitu. Jadi kayak kita merasa kita tuh adalah pemerannya di situ, tapi kita second leadnya lah. Intinya kayak misalkan kalau ada si cowok, ya kita si second leadnya tuh kita gitu. Kita merasa dia harusnya tandemannya kita gitu. Nah itu ada juga namanya second lead syndrome. Nah jadi bagi para penikmat drama Korea tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah second lead syndrome. Oh gitu ya. Istilah ini digunakan ketika para penonton lebih menyukai dan tertarik pada second lead dibanding main lead atau pemeran utama. Oh, sorry, salah tadi gue definisinya. Lalu apa hubungan antara second lead syndrome dengan psikologi? Oh, balik lagi, Profesor Yoi John ini ternyata mendunia juga dia nih, dunia psikologi. Jadi ternyata second lead syndrome ini dalam ilmu psikologi ya, secara sensasi bisa dijabarkan dengan penerimaan stimulan melalui alat indera kita atau mata yang nantinya akan menghasilkan sebuah persepsi dan perasaan yang dapat diartikan menjadi beberapa perasaan. Nah, ada beberapa tahap-tahap terjadinya perspektif yang dinyatakan oleh profesor tersebut. Tahap pertama itu biasanya dikenal proses fisik, yang merupakan proses ditangkapnya sebuah stimulus oleh alat indera. Kalau misalkan kita stimulusnya ya adalah kita ngelihat drama Koreanya gitu, kita menangkap drakornya. Tahap kedua merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis. Prosesnya ini diteruskan oleh persyarafan kita melalui syaraf-syaraf sensoris. Tahap ketiga merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologik, yang merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima. Tahap keempat merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi, yaitu berupa tanggapan dan perilaku. Nah, jadi di saat semua step-step ini terjadi, bayangin ya sudah seberapa terinvestasinya diri kita ke dalam drama-drama itu sehingga kita secara tidak sadar mengalami step-step tersebut sehingga kita merasa kita tuh kehidupannya ada di dalam film itu gitu. Nah, jadi sebenarnya selain dampak positif, ada juga efek negatif dari nonton drakor bagi kesehatan. Pertama, mood kita tuh jadi gak karuan karena sering kali moodnya itu tergantung dari lagi ada kejadian apa di dalam drama tersebut. Karena menurut beberapa penelitian teranyar nih, katanya beberapa personality dan mood dikorelasikan dengan progresi dari episode drakor tersebut. Kayak misalkan lagi episode cinta-cintaan, ya penontonnya di dunia nyata pun lagi nggak nonton tuh mereka happy karena karakternya lagi adem ayem gitu. Sebaliknya mereka akan terpengaruh dan terdampak dan bisa jadi emosian kalau misalkan ternyata lagi ada konflik di dalam filmnya. Jadi gila ya,
sebegitu powerfulnya apa yang kita tonton. Kedua, secara tidak langsung akan ngebuat kita jadi kurang bergerak kalau kita nonton drama Korea terus sambil nyemil lagi. Jadi abis sambil nonton gak ngapa-ngapain, gak gerak, sambil makan, makannya juga gak berasa karena kita lagi binge eating. Makan dengan tidak fokus itu ngebuat kenyang tuh gak berasa. Jadi kita ngunyah terus tapi kok gak kenyang-kenyang karena kita gak merasakan makannya, kita merasakan nontonnya. Makan tuh kayak nafas. Jadi kita gak mengilhami dan gak menjiwai proses makan ini gitu. Nah ketiga, jadi kurang tidur. Itu udah pasti, udah jadi kebiasaan anak-anak yang lagi ngabisin series kali ya. Intinya ya bisa kurang tidur kalau mau ngabisin episode-episodenya gitu. Terus suka halu, aduh nabrak deh gue. suka halu karena apa? Kita jadi ngebuat satu ekspektasi yang tampaknya tuh agak kurang nyata. Karena kayak misalkan ya tadi paling gampang tentang percintaan deh. Kayak kita tuh jadi ngebuat satu standar yang sebenarnya tuh bukan standar manusia hidup aja gitu. Kayak misalkan lo tiba-tiba tabrakan sama direktur dari sebuah perusahaan terbesar di Korea di pinggir jalan gitu. Kayak please lah bro, please dong, jangan dong gitu. Karena bukannya nggak mungkin ya, cuman di drakor tuh adegan kayak gitu tuh adalah kemungkinannya tuh besar gitu. Entah lo nabrak siapa di coffee shop, lo nabrak siapa di pinggir jalan lah, tiba-tiba dia bawanya mobil sport, tiba-tiba dia apalah. Jadi pokoknya dia ngebuat satu ekspektasi yang tinggi banget sehingga di saat kita ketemu sama yang manusia aja gitu, bukan manusia yang bobrok ya, manusia pada umumnya aja gitu, kita merasa lo jauh lo dari standar yang gue pengenin. Karena apa? Lo udah terdoktrin sama gambaran-gambaran yang lo lihat di drama Korea gitu. Jadi membuat satu ekspektasi itu jadi terlalu tinggi sehingga dunia nyata tuh nggak pernah akan memuaskan buat diri lo gitu. Jadi terutama cewek-cewek di sini ya, karena selain mungkin cowok-cowok juga suka nonton, gue nggak tahu ya cowok-cowok mengakui suka nonton drakor apa enggak, tapi at least cowok-cowok bisa suka lah sama kayak idol-idol kayak misalkan New Jeans gitu, cakep-cakep kan gitu. Tapi mereka sepengalaman gue ya, selama gue ngobrol sama teman-teman gue yang cowok-cowok tapi memang drakor Korea friendly gitu, yang kayak welcome banget sama nonton drakor dan segala macam, mereka tuh nggak sampai kayak aduh gue pengen banget ketemu cewek di sini gini kayak film ini lalala lilis ya. Nah mungkin karena kita cewek kali ya, kita di dominannya tuh perasaan, jadi semuanya kita baperin semua adegan, terus kita bawa ke dunia nyata seolah-olah itu tuh adalah menjadi impian dan harapan dan goal lo untuk hidup gitu. Kayak gue suatu saat pengen nabrak CEO dari perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia, tapi dia ganteng, rambutnya gak klimis, wangi, terus cakep banget, tinggi, terus dia anaknya baik, terus caring. Gue bilang wow, sebuah standar yang mengesampingkan hal-hal yang lebih fundamental seperti dia bisa membuat kamu bahagia, dia bisa membuat kamu tertawa, dia selalu menjaga kamu gitu. Jadi kan standar yang diutamakan tuh udah bukan hal-hal yang decent gitu, hal-hal yang prinsipil. Jadi lebih ke apa yang menjadi kualitas cowok-cowok di film drakor inilah kualitas yang akan menjadi kualitas baru yang diinginkan untuk dicapai sama beberapa orang-orang yang udah sebegitu terinvestasinya sama drakor gitu. By the way, karena keadaannya di sini kita lagi ngebahas positif negatifnya, aku sebenarnya nggak mau ngasih tahu kayak drama Korea tuh jelek atau drama Korea tuh gini enggak. Nah ini terus ada yang ngomong nih, Ricky Rahim, jadi jangan sering-sering nonton drakor ya dok. Enggak. Nah pas banget aku lagi ngomongin positif negatifnya kan. Jadi bukan karena aku akan ngasih tahu mendingan nonton atau enggak, tapi lebih ke boleh nonton sebagai hiburan, tapi jangan ngebuat
ini terutama buat cewek-cewek yang secara psikis tuh suka terbawa gitu. Jangan ngebuat standar kehidupannya jadi nggak realistis, satu. Karena nanti jadi nggak mudah bersyukur gitu sama kenyataan hanya karena nonton drakor kan, kacau kan kalau kayak gitu. Terus yang kedua, hal-hal yang beririsan dengan nonton drama Korea yang adalah jadi suka nyemil, jadi suka tidur malam, jadi suka begadang, jadi jarang gerak. Tolong itu dikombinasikan dan dibuat sedemikian rupa supaya dia tidak mendominasi. Maksudnya kalau misalkan emang kalian mendedikasikan waktu untuk nonton drakor, ya jangan seharian. Kalian harus gerak, harus eh, makan yang serius ya. Harus, kalau yang bisa masak, kalian harus olahraga, kalian harus berinteraksi secara sosial gitu. Jadi kehidupan di luar layar itu tuh harus tetap dilakukan dengan sehat gitu. Jadi kalau misalkan tadi Mas Riki Rahim nanya, jadi jangan sering nonton-nonton drakor ya dok? Enggak, bukan. Lebih ke mohon dilakukan dengan secara bertanggung jawab. Kalau emang nonton drakor ya menerima informasi dari film tersebut, ya jangan ditelan-telan mentah kayak gitu, telan mentah-mentah gitu kan, kayak tentang cowok-cowoknya, tentang apanya gitu. Jadi selalu jangan gimana ya, bukan yang mau ngajarin untuk kayak nggak mau terpapar hal-hal apapun, enggak, bukan yang menutup diri, enggak, tapi pintar-pintarlah memilah dan memilih hal-hal yang diserap sama kepala kita supaya satu nggak stres, kedua kita tetap sehat, ketiga kita tetap balance gitu. Kalaupun kita bergila banget sama drakor ya, ya udah, tapi jangan lupa kesehatan kita itu kan juga penting ya. Sehat secara batin, secara fisik, sehat secara hubungan inter dan intrapersonal, hubungan antar manusia gitu. Jadi jangan sampai kalian ke antar manusianya stuck, nggak ada sosialisasi gara-gara nonton Korea. Kalian ke diri kalian sendiri, kalian merasa kalian nggak pernah cukup karena bentuk kalian nggak kayak orang-orang di film drama Korea. Terus kalian ke pasangan kalian jadi merasa nggak bersyukur karena kalian kenapa sih nggak kayak si karakter ini di drakor apa gitu. Jadi selalu pilih-pilihlah informasi yang diserap dan dijadikan kenyataan, karena itu mempengaruhi banyak banget pengambilan keputusan pastinya gitu. Banyak juga mempengaruhi perspektif kalian dalam memandang banyak hal-hal. Jadi semoga berikutnya, meskipun kita gila-gilaan nih suka sama Korea-Koreaan, ya semoga bisa diambil bagus-bagusnya. Kedua, kita ambil juga dan kita contoh juga sebenarnya proses yang terjadi di Korea saat mereka mengalami bonus demografik. Kita patut contoh, itu yang harus dicontoh, bagaimana mereka bisa melalui bonus demografik dengan baik, dan kita harus tahu apa sih yang mereka lakukan di periode itu sehingga orang-orang itu jadi sangat amat berkualitas dan bahkan bisa mempengaruhi budaya secara global. Itu tuh selalu jadi pertanyaan besar gue loh, ke siapapun yang lagi ngobrol ngalor ngidul. Gue selalu ngomong, gila ya, orang Korea tuh pada makan apa sih gitu. Selain mereka juga jago banget operasi ya when it comes to hidung dan muka segala macam, tapi attitude mereka bekerja, apa namanya, dedikasi mereka di saat mereka mau terjun menjadi idol, mereka training berapa lama, itu kan butuh apa ya, butuh komitmen gitu. Dan gue merasa itu tuh udah tertanam aja untuk semua orang di sana. Semua orang mau bekerja keras untuk mencapai apa gitu. Tapi meskipun di dunia per K-popan ada sisi gelapnya, di mana mereka ada yang bunuh diri karena mereka kayak dieksploitasi tenaganya dan segala macamnya. Tapi intinya selalu seraplah yang baik-baik ya. Dan jangan lupa juga selalu pokoknya balance, mau kalian gila banget sama drama Korea atau apapun, jangan lupakan realita kalian tuh kayak gimana sehingga kalian tuh gak jadi stres dan gak jadi kayak berharap hal-hal yang gak penting gitu. Oke? By the way, karena ini sudah menuju jam-jam pengakhiran, aku juga mau remind untuk teman-teman ngedengerin podcast-podcast yang lain juga dari setiap hari Senin sampai hari Jumat. Macam-macam, ada yang di siang, ada yang jam sore jam 5 sampai jam 6, ada yang jam 8 sampai jam 9 gitu. Kalian bisa denger masing-masing, ada yang tentang cerita horor, ada yang tentang cerita lucu, ada yang tentang K-pop, ada yang tentang hukum dan
law and apa ya tadi ya, pokoknya bahas serius tentang hukum kayaknya tuh ya. Pokoknya kalian bisa seru-seruan ngedengerin semuanya, baik dari Elcuk dan juga dari Langit Musik. Bisa dengerin dan bisa berinteraksi juga sama kita. Mungkin kalian masih malu-malu, enggak apa-apa, tapi next time boleh loh nelpon aku, teleponan, kita tanya jawab nih, kita ngobrol kayak, "Dok, emang kenapa sih kalau misalkan gue nonton drama Korea, emang lo benci lo masalah lo kalau gue nonton drama Korea?" Boleh, kalau emang lo ngajak gue berantem, gue gak akan berantem, tapi akan gue jawab dengan scientific dan pengetahuan secara kesehatan dan medis. Jadi teman-teman semuanya stay healthy, stay happy, tetap menonton drama Korea yang kalian suka. Jangan lupa juga tonton tuh si selebriti itu, karena menarik banget terutama buat cewek-cewek nih, karena itu membahas tentang hal-hal yang sangat kini banget tentang Instagram, influencer lah, apalah. Tapi selalu ingat, jangan membuat realita yang tidak masuk akal, karena itu membuat kalian stres sehingga kalian bisa jadi nggak bahagia sama realita kalian. Dan jangan pernah merasa kayak gitu, karena itu bisa mempengaruhi psikologis kalian juga. Jadi selalu stay happy, stay healthy, be balanced in anything. Kita jumpa lagi next week di hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore. Tidak lain dan tidak bukan di 100% Sehat barengan Dokter Andira, dan sehat luar dalam di 100% sehat. I'll see you guys next week. Bye bye.